Kemarin saya sampaikan sejarah Sulaiman kepada semut. Sulaiman itu observasi, tahu kondisi semut, jangan sampai diinjak-injak. Zaman sekarang berani menyatakan tanpa observasi minal jahilin, bukan gerakan orang yang punya ilmu, tapi gerakan langkah orang yang goblok. Kalau nggak mau goblok tulikur, goblok kuadrat. Toreko Sadiliyah dibelokkan, dibenyak-nyakan, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watufillah, menyambung dengan video yang kemarin ya, yang sedang membicarakan kehebohan dari Mama Gufron, seorang yang tidak bersekolah tapi sombongnya minta ampun. Nah, dalam waktu beberapa hari ini memang beberapa media nasional mengangkat kisah beliau, dan ada kemungkinan MUI kedepannya akan memberikan statement bahwa Mama Gufron ini sesat. Tapi sampai saat ini memang belum ya, masih dikaji oleh MUI. Nah, setelah ada tindakan dari MUI, sudah beberapa anggota MUI berbicara di umum di televisi nasional bahwa ada beberapa ajaran-ajaran menyimpang. Ternyata hal tersebut ditanggapi luar biasa oleh anak buah dari Mama Gufron ya, oleh para petinggi pesantrennya dan dari anak-anaknya sendiri. Statementnya cukup keras, cukup panas. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan semua yang belum menyaksikan begitu marahnya mereka dengan apa yang dilakukan oleh MUI. Nah, bagaimana video kemarahan mereka? Mari kita simak berikut ini. Kita ingatkan kepada para netizen lewat makoli yang Anda bahas pada saat ini, maka dari itu tidak heran kalau Anda pada saat ini menggoreng kalimat wa makoli. Justru wa makoli itulah yang menjadi saksi sejarah bagaimana Indonesia ini bisa berjaya lagi, terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan manusia pada waktu itu. Dengan keistiqomahan Abuya bersama para santri dan jamaah dimanapun beliau gelar doa bersama dengan bertemahkan supaya Indonesia terhindar dari malapahaya, dijauhkan dari penyakit bala, didekatkan rahmat Allah, sehingga keluarlah wa maqali fima Allah. Wa maqali inna rahmatan fima Allah, itulah yang berperan sehingga Indonesia pada saat ini bisa makmur lagi, gemah lipah loh jinawi. Kalau kamu betul-betul MUI, mohon maaf, ulama warasatul anbiya, harus observasi dari Sabang sampai Merauke, mana yang lengah, mana yang lupakan kematian adalah sesat. Betul? Bahaya. Senengane tok stempel halal jutaan di duit. Rene takon stempel paping niku. Paping tempel halal, tajuk Al-Ghufroni stempel halal, tugu Pancasila stempel, kullu ula ika kana anhu mas'ula. Tidak mudah, belum masuk ayat inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula ika kana anhu mas'ula. Hati-hati. Kemarin saya sampaikan sejarah Sulaiman kepada semut. Sulaiman itu observasi, tahu kondisi semut, jangan sampai diinjak-injak.
kamu tulisannya ulama, nanti saya rubah nanti. Dulu zaman Gus Dur, MUI, Majelis Ulama Inul. Iya, Majelis Urusan Inul. Mohon maaf Mbak Inul, bukan untuk melecehkan Mbak Inul. Mbak Inul tetap mudah-mudahan sehat, panjang umur, saku tebal, artisnya Allah. Zaman sekarang berani menyatakan tanpa observasi minal jahilin, bukan gerakan orang yang punya ilmu, tapi gerakan langkah orang yang goblok. Kalau nggak mau goblok tulikur, goblok kuadrat. Salahnya mohon maaf, ketahuan. MUI wilayah beda dengan MUI Jatim, beda dengan MUI pusat, beda. Ada apa? Ketahuan. Saya kalau boleh sayang, MUI kesini saya selamatkan kamu. Ayo ngopi, ayo ngerokok, betul? Tahu permasalahan kamu, tahu. Nggak tahu di tengah Nusantara kita ini polemik nasab, itu kerjaanmu sebenarnya. Pembelokan makam sejarah, itu kerjaan kamu, goblok. Ada bikin kitab, buku, Cahaya Nusantara, pembelokan sejarah, goblok. Toreko Sadiliyah dibelokkan, dibenyak-nyakan, goblok. Itu kerjaan kamu. Jangan oper alih cari kambing hitam, bongkar semuanya. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, MUI tetap kedok para teroris, kedok Balawi, musuh Pancasila. Mujib paling sedih karena engkau apa? Tidak melek abuya atau unik ikon Pancasila, goblok. Salam lintas agama disampaikan haram, goblok. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, MUI model apa? Salam Pancasila diharamkan. Ini yang harusnya koyok, jelas langkah dan mulutnya bikin adu domba, bikin tidak rukun, bikin merobohkan nilai-nilai Pancasila, memalukan sih. Itulah tadi video marah-marah dari anaknya Aki Gufron ya. Saya nggak tahu nyebut Mama Gufron, tapi kayaknya geli aja gitu. Jadi Aki Gufron aja lah gitu. Nah, dari bisa kita saksikan sama-sama bagaimana marahnya mereka dengan MUI, terutama dari anaknya Mama Gufron tadi ya, kalau nggak salah namanya tuh Mujib. Ya, dia dengan penuh berapi-api, dengan kemarahan yang luar biasa, ya menyebut MUI itu goblok berapa kali gitu. Tapi nggak tahu kenapa marahnya beliau itu bukan membuat saya atau mungkin yang lainnya tuh takut, tapi malah lucu, terbahak-bahak gitu. Mungkin pemirsa sekarang yang ngelihatnya, rekan-rekan ngelihat video ini juga pasti ketawa-ketawa akan ngelihatnya, kan jujur aja lah gitu. Ya karena memang ya bingung gitu loh. MUI kan itu diisi oleh mereka para cendekiawan muslim, para petinggi-petinggi yang levelnya tuh udah di atas ustadz lah semua. Mereka berpendidikan sampai dengan mungkin ada yang gelar profesor atau yang doktor gitu. Sedangkan mereka seperti yang di video kita kemarin, Mama Gufron tuh mengaku dia tidak bersekolah gitu. Dari SD sampai semuanya nggak sekolah. Bahkan dia ada di pesantren itu bukan belajar agama, tapi menjadi abdi dalam, alias yang membantu mereka para kiai-kiai yang berada di pesantren tersebut gitu. Ya jadi bingung aja, jadi yang goblok siapa gitu sekarang. Jadi lucu aja gitu, apalagi dengar mereka marah-marah.
bahkan nyebut-nyebut inul segala gitu. Ya itulah, ya jujur aja gitu. Dari mereka, Mama Gufron dan para anak buahnya termasuk anaknya sendiri, itu bagi orang-orang yang ingin belajar agama secara serius, ceramah mereka itu nggak ada yang masuk. Ceramah mereka itu bisa dibilang bahkan lebih baik anak SD, IT, anak kelas 2 atau kelas 3 disuruh ceramah di depan mimbar, itu jauh lebih berilmu dan berisi dibanding mendengarkan mereka gitu, Mama Gufron itu. Ya mungkin anak-anak SD dan anak TK pun kalau mendengar ceramahnya Mama Gufron juga ketawa gitu. Mereka ketawa karena senang dengar dongengnya, istilahnya bisa bicara dengan semut, senang dengan dongeng yang katanya bisa bicara dengan malaikat, mungkar nangkir bisa disuruh-suruh, bisa bahasa Suryani, bahkan orang Suryani juga bingung mungkin dengan bahasanya dia, ngaku Suryani. Ya jadi memang bisa dibilang untuk dari segi agama, ajaran mereka itu ya nggak ada sama sekali. Bahkan mungkin kalau anak buahnya yang disuruh ceramah, itu mungkin jauh lebih berisi, jauh lebih berilmu gitu. Ya mereka buktinya yang disuruh oleh Mama Gufron untuk membacakan ayat ya. Dan jadi kalau berbicara tentang Mama Gufron dan ceramah-ceramahnya, kontroversinya, saya pribadi tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang serius. Karena memang tidak ada sedikit pun ilmu yang bisa diambil oleh kita-kita para pencari ilmu. Ya mungkin yang mendengarkan Mama Gufron itu yang nggak tahu ya, mungkin ada baiknya juga, dari stres tiba-tiba terhibur, dari yang bingung dengan ekonomi yang melilit, tiba-tiba dengar Mama Gufron ketawa, ada sesuatu yang bisa menghibur, ya mungkin ada sisi baiknya juga dari mereka gitu. Tapi kan yang namanya pemikiran kan tidak bisa disamakan semua kan. Mungkin banyak yang beranggapan kalau Mama Gufron ini berbahaya untuk kehidupan bernegara dan beragama gitu. Karena memang dia sudah mengklaim bahwa dia bisa berbicara dengan Allah, punya kontrak lah dengan Allah, bisa berbicara, bisa nyuruh hujan untuk berhenti, bisa ngobrol dengan semut, bahkan dia mengatakan Nabi Sulaiman aja bisa, kok masa Mama Gufron nggak bisa, kan intinya kayak gitu isinya. Jadi ya bisa dibilang sesuatu semuanya yang ada dalam diri mereka, Mama Gufron dan anak buahnya, dan sampai marah-marahnya tadi itu semua lucu sebenarnya. Ya tapi nggak tahu ya. Rekan-rekan semua di sini gimana kira-kira? Ada yang beranggapan sama dengan saya bahwa ini semua lelucon, tidak ada yang perlu diambil pusing? Apa setuju dengan sikap MUI yang tegas untuk mengatakan bahwa mereka ini berbahaya untuk anak-anak, untuk mereka yang belajar agama, atau memang setuju untuk memasukkan Mama Gufron ini sebagai salah satu stand up komedian di Indonesia gitu. Nah, silakan ditumpahkan unek-unek rekan-rekan semua di sini, dituliskan komentarnya. Nah, Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.